5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom pahlawan-pahlawan Kristus yang diurapi. Haleluya. Ini adalah KKS yang sangat diberkati. Amin. Yang diberkati lambai-lambaikan tangannya. Bisa membawa bendera yang onset. Saya menyapa bagi yang online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan hari ini adalah hari yang sangat-sangat luar biasa. Karena Yesus Allah yang dahsyat siap mengurapi kita. Amin. Yang diberkati. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan tangan kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Saya berharap yang di online maupun di onset jangan berdiam diri karena kita adalah KKS yang diberkati. Dan saya percaya beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut Engkau menjadi laskar-laskar Kristus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu
pada mau bawa bendera, sekarang benderanya ditaruh, kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, luar biasa malam hari ini, sore tadi mau datang sudah hujan deras, tetapi tidak menyurutkan untuk setiap kita hadir di Gebiar KKS Global Keluarga Allah. Iya, saat ini saya akan menyapa untuk yang hadir di Gebiar KKS onsite maupun online. Ya, yang online ada di Zoom maupun YouTube. Ya, sebelum saya akan menyapa, seperti biasa kita akan yel-yel dulu. Kalau pertemuan KKS itu harus ada yel-yel biar kita semuanya semangat. Amin. Amin. Iya, kalau begitu ketika saya katakan Shalom pahlawan Kristus, yang biasa ikut Gebiar pasti sudah hafal ya. Iya, lupa kan? Oh, saya juga lupa. Jadi begitu saya katakan Shalom pahlawan Kristus, jawabannya bukan Shalom, tetapi nah saat ini semuanya pegang bendera kan. Nah di sini ada aku KKS. Kalau saya aku KKS yang tekun, taat dan setia. Lah dibuka. Punya Miss Dian apa? Aku KKS yang bermultiplikasi. Nah gitu. Jadi ketika saya mengatakan Shalom pahlawan Kristus yang luar biasa, semua berdiri katakan aku KKS tekun, taat dan setia gitu ya. Yang bawa mic semuanya nyalain bawa mic ya. Jangan nganggur, oke? Di sini di agak depan Pak Georgie, Pak Oji agak depan iya. Oke, siap, semua nggak ada jawabannya, nggak ada shalom gitu nggak ada, tapi Shalom pahlawan Kristus aku sama baca gini. Iya, gitu ya. Berdiri ya, oke? Nah, oke, GOH keren. Kita mulai. Shalom pahlawan Kristus. Aku KKS yang tekun, taat dan setia. Haleluya. Ada yang bingung, oh mau coy apa toh aku ora. Dibaca Bu, bukan keplok-keplok ya toh. Duduk lagi sekali lagi ya. Enggak apa-apa, aku icebreaker 10 menit toh. GOH, siap. Siap. Duduk dulu Bu, duduk. Duduk dulu, semangat amat. Pendukung mimbar luar biasa. Shalom pahlawan Kristus. Aku KKS yang tekun, taat dan setia. Yes, silakan duduk. Dan saya akan langsung menyapa perwilayah yang ada di kota Solo. Jadi nanti Anda yang mengikuti melalui onsite KKS yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, jangan takut, saya akan menyapa, nanti akan keluar loh, masih ada saya. Oh, nah ini dia, wow, keren, luar biasa. Iya, saya akan langsung menyapa, siap-siap Mas kameramen, kita akan mulai dari sebelah kiri mimbar. Iya, pelan-pelan. Kameranya gede banget, udah oke, siap. Ketika saya menyapa wilayah yang saya sebut, langsung berdiri dan melambaikan tangan, melambaikan bendera. Kalau yang masih muda boleh sambil loncat-loncat gini ya. Yang masih tua juga boleh. Oke, kita mulai. Saya akan menyapa KKS atau Pahlawan Kristus wilayah Kartosuro dan Sukoharjo. Wow. 1 juta. Iya, masih berdiri. Saya menyapa yang online, yang di YouTube maupun di Zoom. Dari Sukoharjo dan Kartosuro mana? Lambaikan tangan. Oh, itu ada Mbak Asri, ada Ibu Ruth. Iya. Oke. Sukoharjo ya, Sukoharjo dan Kartosuro. Silakan duduk. Terima kasih. Langsung dari wilayah Jebres. Dan wilayah Jebres yang mengikuti melalui online Zoom, mari lambaikan tangan kalau ada bendera merah putih juga boleh. Dari wilayah Jebres ada yang ikut Zoom, oke. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian selanjutnya dari wilayah Laweyan. Wow. Yes. Dan juga yang di Zoom wilayah Laweyan.
YouTube wilayah Lawean mana? Dada dong. Oh iya, ada Bapak John Wu wilayah Lawean ya. Terima kasih. Sekarang langsung wilayah Pasar Kliwon. Pasar Kliwon, Pasar Kliwon. Dan yang di Zoom Pasar Kliwon. Ya, ada Ibu Kezia Heni. Wah, pakai tisu ya. Kreatif banget. Iya. Kemudian langsung dari wilayah Serengan. Serengan yang di Zoom Serengan, iya ada Ibu Silvana. Kemudian ada siapa lagi? Serengan. Oke, Ibu Elizabeth. Iya, langsung. Dari yang banyak ini ya. Banyak Sukoharjo, ini juga dari Banjarsari. Dari Zoom, yang ikut Zoom Banjarsari yang ikut Zoom mana? Ya, lambaikan tangan yang ikut Zoom Banjarsari. Oke, ada Bu Deborah Talitakum. Iya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, ini tadi apa? Banjarsari ya. Karanganyar dan luar kota. Mana suaranya Karanganyar? Karanganyar yang ikut Zoom mana? Karanganyar ada Ibu Elizabeth Marlin. Ya, oke. Luar biasa. Oh, Ibu Deborah Talitakum setiap wilayah dada semangat amat ya. Ini nih paling keren, saya juga mau menyapa yang setiap hari Minggu ketika saya ada di atas loh, nggak pas pelayanan. Itu beliau ada di sana kalau nggak di depan, yaitu pelayan KKS pendukung mimbar. Wah, luar biasa. Yang ikut Zoom, mungkin ada yang Zoom pendukung mimbar, nggak bisa ikut ya. Iya. Kemudian terima kasih. Sekarang juga ini nggak kalah penting. Hari ini kita terima kasih untuk tim Praise and Worship, pelayan mimbar. Yeay. Yeay. Kelupaan benderanya. Thank you. Ya, kalau pendukung mimbar ikut online ada. Kalau pelayan mimbar nggak ada yang ikut online ya kan. Harus pegang mic ya. Musik juga online. Dan saatnya saya akan menyapa yang mengikuti Zoom dan YouTube per kota. Yang pertama kita akan lihat sama-sama ya. Dari kota mana yang akan saya sebutkan, melambaikan tangan, kalau boleh berdiri sama loncat-loncat. Saya lihat Bapak Dian, ini dia dari Yogyakarta. Yogyakarta, wow. Keren. Yeay. Iya. Wah, itu Ibu Gina Simon, luar biasa. Jogja ya Ibu Gina ya. Kok hijau tapi bajunya. Mungkin belum KKS, nggak apa-apa. Jogja luar biasa. Saya suruh berdiri jadi kelihatan. Mungkin atasnya pakai baju KKS, bawahnya celana pendek. Kayak saya dulu. Oke, dari Yogyakarta kita akan pindah ke Jakarta. Jakarta, ada Ibu Bekti. Jakarta. Ada Ibu Wina, ada Valentina Bogor. Ada ya, luar biasa, banyak sekali. Ibu Trifosa Erni. Iya. Kalau bisa itunya ya, di ininya dikasih kota gitu ya Bu Guntur ya. Nah ini tidak jauh dari kota Solo. Saya mau sapa dari Wonogiri. Mana Wonogiri? Oke, saya lihat Ibu Tinawati. Setelah Wonogiri kita pindah ke Klaten. KKS Klaten.
Ada Ibu Juju Juwardi, ada Bapak Daniel. Kemudian siapa lagi? Ibu Elizabeth Lindari Klaten. Luar biasa. Langsung durasi. KKS Boyolali. KKS Boyolali. Oh, ada Bapak Tommy, yaitu komandannya, Pak Tommy saya lihat. Ada lagi? Oh, cuma Pak komandannya. Nah, mananya? Pahlawan Kristus lainnya mana? Oh, oke. Pasti ikut, tapi belum buka kamera ya. Kemudian dari Boyolali kita ke KKS Semarang. KKS Semarang. Itu ada Bapak Budi ya. Ada Bapak Stefanus Kurniawan. Iya, ada lagi. Di sini semangat loh manggilnya. Di sana cuma dada gini toh. Kayaknya gobios. Iya, dari Semarang kita ke Purwokerto. Purwokerto. Ada. Oh, ada. Iya, tapi tidak kelihatan. Dari KKS dari Magelang. KKS Magelang. Oke, KKS Magelang. Mungkin bisa diwakil. Oh, ada. Iya. Oke, itu sepertinya teman saya itu. Dulu di radio. Setelah Magelang, Giri Belah, Bapak Yuda. Giri Belah. KKS Giri Belah ada. Giri Belah. Saya percaya di sana ada sinyal kok ya. Pasti ada sinyal di Giri Belah. Kemudian KKS Wonosari. Oke, lanjut. KKS Tangerang. Ada Firlin. Iya, ada Bu Firlin. Sudah, iya. Saya panggil satu aja. Kemudian ini nggak kalah keren. KKS dari Bandung. Oh itu ada Ibu Jenny. Iya. Oke, lanjut. Ini dia, ini susulan. KKS Ngawi. Ibu Hartini. Ada Ngawi ya. Oke. Kemudian tetangganya KKS Madiun. Oke. Oh ya, oke ada ya Bapak Kris itu. Dan saat ini juga banyak dari gereja internet KKS GI. KKS GI. Yes. Oh banyak banget dari Kalimantan. Dari mana tadi? Dari tadi. Bu Tina saya lihat ya, luar biasa banyak ya Bu Tina dari GI ya. Dan saat ini kita mau menuju luar negeri. KKS Malaysia. Dari Cebu, dari Sarawak. Ada? Ya. Oke. Iya. Dan terakhir dari Jepang, KKS Jepang ada Kak Keisha, ada Ibu Herlina, luar biasa. Nah itu Ibu Herlina. Iya halo Bu Herlina. Kak Keisha di mana? Kak Keisha, halo, masih di jalan? Ada kok tadi. WA dengan saya Bu, hari ini membawa anggotanya juga untuk ikut gebiar ini dan baru seminggu terima Tuhan Yesus. Wow. Nanti biar kesaksian kalau ada waktu. Kak Kesia dari Osaka, Jepang, luar biasa. Sekali lagi, semuanya KKS hari ini luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita mau yel-yel ya.
Oh ya, saya akan sapa semuanya yang ikut Zoom juga. Ya, kalau ikut Zoom karena tidak bawa bendera, jadi nanti bilang, saya katakan Shalom pahlawan Kristus, semuanya berdiri yang ikut Zoom. Yang ikut Zoom berdiri ya, Bapak Ibu yang ikut YouTube juga, bilang aku KKS yang berakar dan berbuah gitu ya. Oke, Pak Dian komandonya dan Ibu Ningrum ya. Oke, semuanya Shalom pahlawan Kristus yang luar biasa. Aku KKS yang tekun, taat dan setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu semuanya, KKS yang hebat. Malam hari ini kita akan menyimak kesaksian perwakilan dari KKS Jakarta, yaitu Bapak David Sudarma. Kami persilahkan. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya David, biasa dipanggil Sensen. Saya adalah jemaat GBI Keluarga Allah Jakarta. Dan hari ini saya akan membagikan sedikit sharing dan pengalaman saya sebagai seorang KKS. Sesuai dengan visi gereja kita, tahun ini adalah tahun berakar dan berbuah. Saya berdoa kita semua mengalami perkuatan akar dan kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai seorang KKS. Ada dua fase dalam perjalanan saya menjadi seorang KKS, dan pada tahun 2016 itu adalah awal mula saya memimpin kelompok sel yang pertama. Ada beberapa orang yang menjadi anggota sel saya dan saya katakan itu adalah awal pembelajaran yang pertama. Singkat cerita, saya katakan bahwa perjalanan pertama saya sebagai seorang KKS, saya gagal. Di mana saat saya menegur anggota member, saat saya men-sharingkan sesuatu, ada banyak hal yang tidak sepaham dengan mereka. Saya mencoba untuk memberikan kepada mereka masukan dan ternyata semuanya dirasa gagal. Dan tidak lama kemudian kelompok sel itu tutup karena anggota sel saya memutuskan untuk pindah gereja. Bahkan sebagian diantaranya ada yang tidak lagi mau datang ke gereja. Waktu itu saya merasa diri saya gagal sebagai seorang KKS. Saya perlu mengkoreksi diri saya, dan saya katakan kepada Ibu Yuni juga sebagai pembina, pembimbing rohani saya yang pertama kali mendorong saya untuk menjadi seorang KKS. Tapi waktu itu Bu Yuni juga memberikan kepada saya sharing bahwa memang tidak mudah memuridkan atau mendewasakan orang lain. Dan saya katakan mungkin saya perlu koreksi diri saya perlu belajar lagi. Tapi Bu Yuni menguatkan saya, mengencourage saya dan mengatakan kamu bisa. Waktu itu saya berdoa sekali lagi dan bergumul kepada Tuhan, apakah ini adalah waktu yang tepat saya memutuskan diri untuk menjadi seorang KKS. Fase yang kedua, kebetulan saya juga adalah seorang anggota daripada kelompok sel, dan ketua kelompok sel saya memutuskan untuk tinggal di luar negeri dan tidak lagi dapat bisa menjadi KKS di kelompok sel ini. Dan secara kebetulan atau mungkin juga tidak kebetulan, saya dipilih untuk menggantikan menjadi seorang KKS di kelompok sel yang dipimpin oleh KKS saya. Saya menerima itu dan saya berdoa kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan memanggil saya kembali untuk saya diperkuat menjadi seorang KKS pengganti dari KKS saya. Waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya visi supaya saya bisa melangkah maju lebih baik daripada yang dahulu. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, aku berikan kepada engkau sebuah nama untuk kelompok sel. Dan saya berdoa, apa namanya Tuhan? Namanya adalah kelompok sel ini yang saya pimpin adalah The Call, yaitu sebuah panggilan. Panggilan untuk saya, juga panggilan kepada semua anggota member untuk mereka dipanggil. Ada sebuah lagu yang saya temukan waktu itu saya sedang berdoa. Ada lagu judulnya The Call. Di lagu itu mengatakan bahwa Tuhan gak mencari orang yang terkualifikasi masuk dalam kualifikasinya dia untuk menjadi seorang KKS, tapi dia akan membuat orang itu masuk dalam kualifikasinya dia, akan dilatih, akan didewasakan, akan dimuridkan sehingga yang tadinya tidak terkualifikasi menjadi masuk dalam requirement-nya dia. Syarat-syarat apa sih yang terbaik untuk menjadi seorang KKS? Saya percaya bahwa sebetulnya kita semua memang tidak masuk dalam syarat-syarat itu.
Tapi Tuhan ternyata tidak mencari yang masuk syarat. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mau didewasakan dan mau belajar dengan Dia. Dan waktu itu saya katakan, Tuhan, saya mau. Meskipun saya nggak masuk syarat, meskipun saya nggak masuk dalam kualifikasinya Tuhan, saya mau. Dan Tuhan katakan, yes, saya cari engkau supaya engkau masuk dalam kualifikasi saya. Judul lagunya The Call, mungkin saudara bisa nanti cari lagunya dalam bahasa Inggris. Dan waktu saya memimpin kelompok sel juga ternyata sama. Ada hal-hal yang harus saya pelajari di sana, masa-masa yang cukup berat, masa-masa di mana juga kadang saya harus menegur anggota member saya, memperbaiki cara berpikir mereka, sikap mereka, dan itu adalah suatu hal yang gak mudah. Dan saya tahu sepanjang saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melatih saya menjadi seorang KKS yang lebih dewasa dibanding yang dahulu. Mungkin dahulu saya terlalu meledak-ledak, terlalu sepertinya menggurui mereka, tapi saya belajar untuk mengerti perasaan mereka, belajar untuk mengerti bagaimana memperbaiki kesalahan, bagaimana untuk saya bisa menegur dengan kasih kepada mereka. Dan puji Tuhan, selama ini kami berjalan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mereka dikuatkan di dalam Tuhan, mereka semangat di dalam Tuhan. Semakin hari saya melihat juga anggota kami semakin bertambah. Kami memiliki 5 pasangan keluarga dan juga ada 2 yang masih single. Saya bersyukur Tuhan mempercayakan kepada saya teman-teman lama yang dulu adalah anggota kelompok sel bersama dengan saya, dan mereka mau dimuridkan, mereka mau juga belajar merendahkan diri, dan saya juga belajar juga untuk menjadi seorang KKS yang baik untuk mereka. Saya percaya kita semua dipanggil bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi Tuhan panggil kita karena Tuhan tahu, Tuhan mau pakai hidup kita. Dan kalau dilihat dari kualifikasinya, sesungguhnya gak ada kualifikasi yang masuk seperti ini mungkin masuk dalam kualifikasi kerajaan surga. Kita ini semua berdosa, tapi bersyukur Tuhan punya kasih yang begitu sempurna, sehingga Dia akan memasukkan kita menjadi kualifikasi yang terbaik dalam hidup kita juga untuk Tuhan. Saya berdoa, apapun perjalanan hidup kita, apapun kesulitan kita, apapun juga tantangan yang kita hadapi, baik hubungan kita kepada anggota member, hubungan juga antara member yang terkadang mereka mungkin ada diskusi-diskusi atau sesuatu yang mereka perebutkan atau sesuatu yang mereka ributkan. Dan saya berdoa, apapun yang menjadi kesulitan kita semua, kita semakin berakar kuat, kita bisa berbuah untuk Tuhan. Dan saya berdoa, apapun yang ada di depan kita, kita mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Selamat menjadi seorang KKS dan selamat berjuang, memperjuangkan murid-murid kita supaya mereka didewasakan di dalam Tuhan, supaya juga mereka berakar seperti kita, diperkuat akarnya, dan mereka berbuah seperti kita juga berbuah. Selamat berjuang, dan saya percaya kita semua mampu dan bisa menjadi seorang KKS. Tuhan Yesus memberkati. Kita sekali lagi, haleluya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Apa yang sudah dipilih oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang mampu mematahkannya. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk membawa kegerakan dan obor kemenangan itu. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri, baik yang onset maupun yang oleng. Tuhan Yesus, kami deklarasikan hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kemuliaan Tuhan telah nyata, bangkitlah dan jadilah terang.
Ora la basa kara la basa. Hira la basa kara la basa kara. Ora la bata kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Lawan setiap kami Tuhan. Sama setiap kami Tuhan. Laskarmu Tuhan. Pahlawanmu Tuhan. Oh, urapi dengan pengurapan yang khusus Tuhan. Sama Tuhan, sama Tuhan, sama. Ora la basa kara la basa. Adakan breakthrough. Adakan kebangunan Tuhan yang besar. Adakan kegerakan yang besar. Adakan terobosan yang besar. Kegerakan yang besar. Kebangunan Tuhan yang besar. Lawat tanah zaman. Lawat tanah zaman. Lawat tanah zaman. Roh Kudus melawan setiap kami. Roh Kudus melawan setiap KKS. Terima saudara, terima. Terima saudara, terima. Saya rasakan Roh Kudus sedang bergerak luar biasa. Terima saudara, terima. Ambil tindakan profetik untuk terima. Ora lapas sakara lapas. Hira lapas dapat. Ada gelombang Allah turun dari surga. Ada lawat Allah turun di tempat ini. Turun di tempat-tempat yang sedang mengikuti pada saat ini. Sama Tuhan. Sambar setiap kami Roh Kudus. Ora lapas sakara lapas. Hira lapas sakara lapas. Jama. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan pahlawan Tuhan. Bangkitkan penuai zaman. Ora lapas sakara lapas. Ora lapas ambil tindakan profetik saudara. Terima. Ora lapas sakara lapas. Ada kebangunan yang besar. Ada lawatan yang dahsyat. Ada kegerakan ilahi. Ora lapas sakara lama. Hira lapas sakara lama. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, terima. Ora lapas sakara. Ada goncangan Allah dari surga. Ora lapas sakara. Hira lapas. Setiap kelemahan dirontokkan. Setiap kenasisan dihancurkan. Setiap kemalasan dihancurkan. Ora lapas. Setiap beban yang berdiri dijauhkan balikan. Ora lapas sakara. Hira lapas sakara. Ora lapas sakara. Hira lapas sakara. Apimu menyala Tuhan. Roh apimu menyala Tuhan. Kobarkan api Roh Kudus hingga pada setiap orang. Hinggap pada setiap orang. Terima. Ora lapas sakara. Hira lapas sakara. Angin Roh Kudus melanda, melawan Tuhan. Ora lapas. Penuh Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Penuhi Tuhan. Kami bangga di atas Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang menakjubkan setiap kami. Kau terus berkarya Tuhan. Kau terus bekerja Tuhan. Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat sedang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Waktunya Tuhan Kau melawat gereja-Mu ini. Waktunya Tuhan Kau melawat setiap KKS ini. Waktunya Tuhan Kau bangkitkan laskar-Mu Tuhan. Untuk Tuhan besar-besaran. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga mendengar perkataan-perkataan ilahi daripada-Mu. Kami rindu mendengar perkataan rema daripada Tuhan. Kami rindu mendengar perkataan profetik daripada Tuhan. Sehingga suku-suku itu Tuhan menopang, mengurapi, membangkitkan setiap kami. Bahkan pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Jungkir balikkan dunia ini. Ora lapas. Urap yang kamu.
untuk menyampaikan isi hatimu, untuk menyampaikan perkataan dan sama hati kami. Jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, bukan basa-basi, tapi sungguh-sungguh Tuhan. Mereka bisa tangkap firman, mereka bisa tangkap apinya, mereka bisa tangkap remanya, mereka bisa tangkap pewahyuannya, Yes. dan dibangkitkan. Amin. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Ini ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, 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 ya. Jangan berhenti, belum disuruh berhenti kok. Saya ngomong ya, ya, ya. Oh, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kali ini beda dengan biasanya. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti terus untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ora lapasa, ora lapasa, ora lapasa. Bagimu Tuhan kebesaran, bagimu Tuhan kemuliaan, bagimu Tuhan keagungan. Kau Raja di atas segala raja, Kau Raja yang memilih kami Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, yang sedang melawat kami, yang sedang bergerak, yang memakai kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kok berhenti sendiri lagi saudara saya belum. Amin. Nah, sekarang berhenti saudara. Iya, iya, iya. Biar nggak monoton ya saudara. Silakan duduk semua. Ya, terima kasih praise and worship. Kita sangat diberkati. Ya, beri tepuk tangan saudara. Ya, saudara diberkati yang ada di sini, yang ikut online. Saya percaya ya hari ini akan menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Imani saudara, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa ingin Tuhan berikan, ingin Tuhan lakukan. Ya, jadi selamat saudara yang sudah mengikuti ya lewat onsite maupun online, dari dalam kota, dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri, dari bangsa-bangsa, dari surga. Malaikat dari surga ikut datang kok saudara. Tapi nggak basi-basi, saya percaya itu luar biasa sekali. Ya saudara yang dari luar, ya kota, luar pulau, saya tadi lihat di Zoom, ya banyak sekali dari berbagai tempat saudara. Ya sekali lagi saya ajak saudara dengan hati yang lapar dan haus untuk tangkap pesan Tuhan. Ada sesuatu yang akan membangkitkan setiap kita. Saya selalu senang sekali diteguhkan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu menuntun kita luar biasa. Bahkan selama berapa bulan saya juga kagum sekali dengan apa? Setiap ada kesaksian itu bisa pas dengan firman-Nya. Padahal saya juga agak ngerti. Ada kesaksian saya baru tahu tadi. Oh itu sen-sen gitu sudah. Saya sudah kenal baik. Ya dulu Semarang lalu di Jakarta itu sen-sen. Ya ternyata dia cerita yang saya tangkap yang luar biasa sekali saudara. Dulu dia merasa untuk bisa jadi ya KKS atau ketua kelompok saya yang berhasil. Itu ada syaratnya ini. Kalau nggak masuk syarat nggak bisa. Harus kamu ini masuk syarat enggak. Nantinya bisa jadi KKS yang berhasil. Dan ternyata setelah dia bergumul, dia dapatkan sekalipun tidak masuk syarat yang seharusnya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun enggak masuk syarat. Tapi Roh Kudus bangkitkan. Tapi Roh Kudus gerakkan. Roh Kudus melengkapi. Yang tidak bisa jadi bisa. Amin saudara. Saya bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan saya firman. Orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Temanya apa saudara? Orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Sekali lagi yang saya juga, orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang yang Zoom itu ya saudara semua ya, 1, 2, 3. Orang biasa dipakai luar biasa. Sekarang tambah pegang dada, aku gitu saudara.
Aku orang biasa dipakai luar biasa. Semua ya, yang di sini maupun yang online ya. 1, 2, 3. Aku orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Sekali lagi supaya kita mantap diimani, bukan hanya ngomong saja saudara. 1, 2, 3. Aku orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Matius 2, Matius 28. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 13 katakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Jadi sidang itu pada saat itu ada imam kepala semua sedang ribut karena apa, saudara? Ya, Yohanes dan Petrus ini sedang melakukan banyak mujizat. Wah, sedang beritakan Injil. Oh, banyak orang jadi percaya gitu, saudara. Dan mereka itu marah, tangkap saudara, mau ditangkap saudara. Tapi mereka berkata, ya di sini saya ulangi, ketika sedang melihat keberanian Petrus Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Sudah orang biasa ditambah lagi tidak terpelajar. Saudara bisa bayangkan golongannya yang memang sangat-sangat sederhana sekali. Nah, saat itu sedang di sidang, mereka itu berani berkata dengan mantap sekali. Mereka itu bisa menjawab dengan luar biasa, saudara. Sekalipun ahli Taurat, imam-imam mendengar jawabannya dia, itu kagum, saudara. Mereka itu orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut apa? Yesus. Ternyata pengikut Yesus itu sekalipun orang biasa, yang sederhana, yang tidak terpelajar pun bisa dipakai Tuhan melakukan yang luar biasa. Sekalipun kita gereja Tuhan, saudara yang hadir, saudara yang lewat online dengar, ya, para pengikut kita, apalagi untuk KKS, ketua kelompok AC, biasa dipandang orang biasa, dianggap keluarga kita biasa, dianggap lingkungan mungkin kita biasa. Tapi sekali lagi, hari ini firman Tuhan sedang berbicara kepada kita semua, kepada saya dan saudara dan kita semua. Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa pakai luar biasa. Sehingga orang itu kagum. Sebab apa? Yang sangat biasa, saudara, yang mungkin tidak ada artinya bagi dunia. 0. Depannya tambah Kristus 1, saudara. Jadi nolnya banyak pun tambah 1, tidak terbatas, saudara. Nah, saya percaya itu satu yang ingin Tuhan sampai pada kita. Yang ingin Tuhan, ya, kita itu tahu, kita itu ingat, sekalipun biasa, sekalipun merasa tidak berdaya, tapi Tuhan bisa pakai hidup saudara luar biasa. Hidup dipakai luar biasa. Hidup kalian dipakai luar biasa. Tanamkan dulu. Itu pesan firman Tuhan. Karena ini waktunya Tuhan mau melakukan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, saudara. Benar-benar saya percaya Yesaya 60 akan digenapi lebih lagi, saudara. Kita sudah 2 tahun pertama, kita sudah melihat sekalipun menurut umumnya, ini akan menghalangi pekerjaan Tuhan, resesi semua. Tapi justru Tuhan bawa terobosan. Ya, tahun kedua lebih lagi, saudara. Besar, saudara. Nah, saudara lihat tadi ini dari berbagai kota, berbagai pulau, berbagai bangsa. Ini mayoritas semua susur karena ada pandemi. Susu saat seperti ini bangkitkan semua. Dan saya percaya di mana-mana juga ngakui, hanya orang-orang sederhana, harusnya enggak layak, harusnya enggak mungkin, gitu, saudara. Tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan mantap. Nah, kita akan belajar. Ya, saya tidak terlalu banyak, yang inti saja beberapa. Mengapa mereka orang-orang yang biasa, saudara, yang bisa dipakai Tuhan lakukan yang luar biasa. Yang pertama adalah, saudara, mereka itu berani menerima visi dari Tuhan yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, mungkin disempurnakan. Mereka itu adalah orang-orang, saudara, yang berani menerima visi yang luar biasa. Tadi kita belajar
dipandang mereka tidak terpelajar. Betul nggak saudara? Malah ada yang nafsir, mungkin mereka sebagai nulis saja nggak bisa, katanya gitu saudara. Kok bisa lakukan seperti itu? Buat imam-imam heran, buat para wali heran saudara. Ya saudara, kenapa? Mereka sekali lagi berani terima visi yang luar biasa dari Tuhan. Iya, amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Mereka diketahui dulu, diberitahu oleh Tuhan. Sekalipun ini orang biasa semua, Tuhan berkata, padaku telah diberikan ini kuasa. Saudara, di surga maupun bumi ada di tangannya Tuhan. Mereka tahu dulu siapa Tuhannya, itu saudara, yang menyertai mereka. Karena itu pergilah, ya saudara, jadikanlah apa? Jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah apa saudara? Semua bangsa, saudara. Jadikan semua bangsa muridku, saudara. Kalau semua bangsa itu termasuk Rusia, gitu ya saudara. Termasuk satu lagi siapa itu saudara? Apa? Ukraina, gitu saudara. Termasuk Libya, saudara. Termasuk Arab, saudara. Termasuk Amerika, saudara. Termasuk di mana-mana semua bangsa, saudara, muridnya Yesus, saudara. Ini kalau saudara bisa bayangkan nggak mudah. Mereka itu orang-orang biasa, tidak terpelajar lagi, saudara. Tapi diberi tugas, diberi visi yang sangat besar, saudara. Mereka aja pernah undur kok mereka waktu Yesus menyerahkan diri, betul nggak? Petrus yang pertama, aku tetap akan undur. Orang lain undur, aku tidak akan undur. Tapi sama saja, bahkan mereka belum lama, baru saja undur, saudara, belum lama, baru kembali melayani lagi. Tapi Tuhan Yesus memberikan visi yang luar biasa, yaitu bangsa-bangsa, yaitu bangsa-bangsa, saudara. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Disuruh ngajari loh saudara. Itu mereka ada para tokoh loh. Kalau sekarang itu ada yang S1, S2, S3, ada yang doktor, master, disuruh ngajari loh saudara. Luar biasa sekali saudara. Dan ketahuilah saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, mereka diberi visi yang hebat, yang luar biasa, yang bagi mereka gak masuk akal, bagi semua orang gak masuk akal. Sekarang saudara, setiap kita terapkan diri saudara, saudara akan dipakai untuk bangsa-bangsa, akan dipakai untuk bangsa-bangsa, akan dipakai untuk bangsa-bangsa, akan dipakai bangsa-bangsa. Mungkin kalau saudara pulang cerita dengan teman saudara, bingung, ini sudah diajari apa ini di keluarga Allah, kok jadi seperti itu? Tiba-tiba selamatkan, jadikan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Betul. Tapi saudara dengar, sebelumnya Tuhan sudah berkata, sepadaku sudah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Yang memberikan visi adalah Tuhan, yang punya kuasa surga dan bumi. Setelah itu diakhiri dengan apa? Ketahui, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu sampai zaman. Aku menyertai kalian, aku menyertai KKS keluarga Allah yang ada di sini. Tuhan menyertai KKS keluarga Allah yang ada di setiap kota, di setiap pulau, di setiap bangsa, di negara. Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi menyertai. Saya bersyukur saudara, mereka berani tangkap. Tidak semua orang berani tangkap. Saat itu yang pastilah 12 murid, betul nggak? Yudas ya akhirnya gagal. Tapi setelah itu saudara, itu bicara 120 murid. Mereka berani. Saudara dengar, kalau mereka tidak berani tangkap visi yang luar biasa seperti itu, yang tidak masuk akal, yang bisa ditertawakan orang lain, kalau mereka nggak berani, nggak pernah jadi. Hanya karena mereka berani percaya Tuhannya besar, bukannya besar, maha besar. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sen-sen bisa dipakai, nyatanya bisa, Tuhan bisa. Betul saudara, tangkap visi itu sungguh-sungguh saudara.
Dan kalau saudara bisa, seperti ini, saudara akan lihat karya Tuhan itu luar biasa, senantiasa visi yang sangat besar. Kalau saudara bisa perhatikan sekarang itu saudara, Tuhan terus setiap firman Tuhan kepada umatnya, gak ada visi kecil itu, gak ada. Saya ulang ya, kalau dari Tuhan ya, visi kecil itu gak ada. Betul, selalu Abraham jadi berkat untuk apa? Bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa. Betul. Kepada orang Israel dia berkata, terlalu sedikit kamu hanya mengembalakan suku yang keturunan Yakub ini saja. Aku ingin engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Jangan sedikit, ya jangan kecil. Saudara, atau saya baca saja ayatnya, Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi murid hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau. Tuhan yang membuat, bukan kita, saudara. Aku akan membuat kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Dengar, Tuhan berkata, aku mau membuat. Tuhan yang membuat, bukan kita. Tuhan yang membuat. Ya, jadi terlalu kecil. Kalau hanya yang ada sekarang saja, terlalu kecil. Katakan, terlalu kecil. Kalau yang ada sekarang saja, ayo ngomong semua. Terlalu kecil. Kalau yang ada sekarang, Tuhan mau membuat aku jadi berkat bangsa-bangsa. Selamatkan bangsa-bangsa. Jadikan bangsa-bangsa murid Yesus. Saudara dimanapun berada, yang ada di luar kota, yang ada luar pulau, yang ada di luar negeri, Tuhan berkata, terlalu sedikit. Kalau yang itu saja, harus tangkap rencana Tuhan. Jadi berkat, selamatkan bangsa-bangsa. Jadi saya ajak sekali lagi, terima visi yang luar biasa besar. Bukan biasa-biasa. Yesaya 60. Kau bangkit, betul? Kau bangkit apa? Saudara, ayat Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saat kau bangkit pacarkan terang, itu terjadi. Saat kau bangkit. Tapi kalau ketakut-takut, ya tidak bisa. Terima saja, enggak berani, enggak bisa. Saya ajak saat ini menyala sungguh, terbakar sungguh. Karena seringkali kalau kita tidak terbakar, hanya dengar gitu, diam saja. Wah, sebetulnya Tuhan sudah ngomong luar biasa, diam. Hari ini tidak ada yang diam. Semua dibangkitkan, digoncangkan. Semua beban dibuang, semua. Ya, pikiran menghalangi dibuang. Benar, saudara. Karena ini waktunya. Saya percaya sudah sangat dekat. Ini saya percaya, ya, COVID sudah makin turun. Hari ini 20 berapa itu, saudara. Saya percaya setelah ini kita lihat lawatan besar-besaran, panen besar-besaran. Oh, saatnya luar biasa. Terima visi yang besar. Semua doa pada Tuhan. Semua doa pada Tuhan. Semua doa pada Bapa Surgawi yang Maha Besar. Dia akan berikan visi yang besar. Seorang konglomerat nggak mungkin punya impian anakku nanti jualan bakso di pinggir jalan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Dia impikan anak-anaknya laku yang besar, lebih besar dari dia. Itu Bapak kita di surga. Terima visi yang sangat besar. Yang kedua, saudara, mau saudara menunggu janji Bapak, yaitu pencurahan kudus. Mau saudara sungguh-sungguh rindu, lapar dan haus, terima kepenuhan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus. Itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Saudara perhatikan, mereka itu saudara sudah amanat agung diberikan Tuhan, tapi ngomong jangan langsung pergi, jangan langsung pergi, tunggu dulu, tunggu janji Bapak. Bapak sudah berjanji, engkau akan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak mungkin. Biarpun berani, biarpun mau, tanpa Roh Kudus gak bisa. Yang bisa adalah Roh Kudus. Murid-murid 3,5 tahun tetap gak bisa jatuh bangun. Tapi saat dipenuhi Roh Kudus,
mereka berubah. Hidupnya berubah, keadaannya berubah, sifatnya berubah, kuasanya luar biasa. Itu penting saudara. Kisah Rasul ya 1 ayat 4 dulu saudara. Pada suatu kali, satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi ya kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang kumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini yang memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu yang mengetahui masa dan waktunya ya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kan manusia itu loh banyak ingin tahu kapan ya. Covidnya masih lama apa sebentar, sama saja. Kalau Roh Kudus dicurahkan semua jadi. Betul saudara. Banyak orang yang bilang ini perang dunia ketiga. Oh belum, pokok Roh Kudus dicurahkan Tuhan raya terjadi. Kapan rapture-nya ya? Mbah orang ngerti. Pokok saudara, pokok kalau kau dipenuhi Roh Kudus maka Tuhan bisa terjadi. Yang penting itu itunya. Daripada debat-debat kedatangan Tuhan kedua gimana, daripada, tapi itu yang pasti menentukan. Manusia sering kali gitu saudara. Tapi Tuhan berkata ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Sampai ujung bumi. Katakan saudara, sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, sampai ke ujung bumi. Sekarang saudara, visi kamus yang kecil ini hapus semua, ganti semua. Bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa. Jangan hanya di kota kita saja, saudara yang online juga. Jangan hanya di kota saudara saja. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Dengan internet kita sudah dibuktikan 2 tahun ini. Bangsa-bangsa, Tuhan bawa kita bangsa-bangsa. Saja semua sekarang visinya bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa. Melalui internet bisa menjadi bangsa-bangsa, bisa bersaksi bangsa-bangsa, bisa selamatkan jiwa bangsa-bangsa, bisa buka kelompok saya bangsa-bangsa. Sekarang pikirannya harus seperti nangkep, bukan dibuat saudara. Kita harus bisa menangkap apa yang dipikirkan Tuhan. Kita harus bisa menangkap apa yang diingini Tuhan. Kita harus bisa menangkap apa perintah Tuhan. Bukan hanya ya keturunan Yakub, hanya lingkungan dalam sana, ribut sini, ribut sana. Ya, nggak usah ribut pengajaran. Yang penting Roh Kudus berkarya. Kita dipakai untuk bangsa, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Dengar, Roh Kudus itu mutlak. Saya dorong setiap kakek semua penuh Roh Kudus. Tidak penuh Roh Kudus, percaya nggak bisa lah. Kau mau jadi kakek untuk mengalami breakthrough tanpa Roh Kudus, nggak mungkin. Bener, setiap departemen tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Tuhan berkata, satu orang itu nggak mungkin bisa mengerti dan percaya Yesus Tuhan kalau bukan karena dijamah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus menginjilbasasi, nggak ada orang yang percaya. Tanpa Roh Kudus gak ada orang yang mau. Tapi kalau Roh Kudus sama, oh saudara tiba-tiba tersyukur, tiba-tiba sadar dosa, tiba-tiba bertobat, tiba-tiba cinta Tuhan, tiba-tiba bernyala untuk melayani Tuhan, tiba-tiba seperti itu. Kalau Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Ketika Paulus masih di Korintus, ya Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu makan siang dan makan malam? Oh keliru saudara. Kata pada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saudara,
Paulus itu tahu, tanpa Roh Kudus, dia saja ahli Taurat. Ya, ahli Taurat yang hebat. Mungkin kalau sekarang kumlo, nggak bisa ngerti kok firman Tuhan. Betul? Dia belajar tentang Mesias, dia ngajar orang lain tentang Mesias. Tapi Mesias datang aja dia nggak tahu kok. Tanpa Roh Kudus, nggak bisa. Saya terus bergerakkan STT kita, tanpa Roh Kudus percuma. Lulusan S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi tanpa Roh Kudus nggak bisa. Bener. Murid-murid dimuridkan Yesus 3,5 tahun tiap hari. Hidup bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan. Terus saudara, 3,5 tetap gak bisa ngerti. Tetap gak ada kuasanya. Hanya kalau Roh Kudus, maka hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kuasa. Hidupnya berarti. Benar saudara, ini harus dianggap secara pribadi. Kalau saudara gak menyala dalam roh, saudara hidupmu penuh beban. Saudara hidupmu itu kering. Saudara hidupmu kalah. Hidupnya penjadinya cara kalah. Saudara, jangan izinkan rohmu lemah. Jangan izinkan rohmu kering. Bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Bangkitkan sungguh-sungguh. Ada Roh Kudus, ada api. Api Roh Kudus. Enggak ada Roh Kudus, diinjak-injak oleh iblis. Saya dorong setiap saudara, dengar. Kalau saat ini ada KKS yang lemah, saudara merasa berat, saudara dengar. Apimu itu padam atau minimal sudah kecil. Saudara harus menyalakan. Kalau tidak, dengar, saudara akan dimainkan oleh roh jahat. Tapi kalau menyala, roh jahat terbakar habis. Saudara selamatkan jiwa. Saya senang dulu Renda Tonke pernah memberi contoh, saudara, bagaimana pentingnya api Roh Kudus. Karena dia sudah lulus STT cum laude, tapi di terjun pelayanan gagal terus. Semua ilmu digunakan gagal. Sampai satu hari dia tanya Tuhan, dan Tuhan kata, kamu perlu api Roh Kudus. Tanpa api tidak bisa. Lalu dia mulai api menyala, saudara. Lalu waktu dia melayani, api menyala, saudara. Dia bawa kegerakan besar di Afrika. Yang pertama, kalau KKR jutaan itu dia pertama kali bawa api itu. Hari ini saya sedang rindu karena Tuhan sedang berkata melalui saya pribadi, Pak Jo juga, saya ngobrol semuanya. Ayo, yang penting itu bangkitkan itu. Kita nanti yang menjelang kenaikan Tuhan KKR, betul enggak? Tapi saya rasa jangan nunggu sekarang. Sekarang mulai. Puasa. Sekarang mulai. Bangun sungguh-sungguh. Saya sudah rencana, saya mau ngajak khusus yang pertama PW dulu. Dan pembicara. Buat ukupan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, bukan nanti. Bukan kelak. Lama, sekarang. Ini dibutuhkan sekarang. Enggak mungkin lawatan besar terjadi kalau belum menyala sekarang. Betul? Saat itu, tiba-tiba satu ibadah 3.000 adalah satu Roh Kudus dicurahkan, menyala, mereka menyala. Betul, saya ajak semuanya, semua ketua kelompok saya, ya semua jemaat, semua pelayan Tuhan, apalagi pelayan mimbar, apalagi juga pendoa, penyembah, pembicara, itu dampak besar sekali. Konselor semua harus ada itu. Ini saatnya saya ajak semua bangkit. Ya, bangkit. Ada waktunya kita akan doa 40 hari. Ya, lawatan 10 hari. Tapi jangan nunggu terlalu lama. Sekarang. Seorang online sekarang. Komitmen. Siap terima. Waktu mereka dengar Tuhan Yesus, mereka langsung saudara naik loteng yang biasa mereka pakai doa. Menanti-nantikan. Berdoa. Berpuasa. Menantikan jadi Bapak. Sampai hari ke-10. Roh Kudus dicurahkan. Angin menderu, saudara. Oh, api datang, saudara. Penuh Roh Kudus, saudara. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Dilawat. Sejak itu, penganduan. Sejak. Begitu, saudara. Bangkit di dalam roh. Percaya, kelompok saya tidak akan sama. Hidupmu pribadi tidak akan sama. Pelayananmu tidak akan sama. Mulai sekarang. Untuk semua. Termasuk soundman. Termasuk penari. Termasuk semua kita. Semua anggota kelompok saya dorong. Kalau bisa mulai. Ya, sekalipun doa puasa kita masih nanti mungkin 1-2 bulan lagi. Tapi mulai. Minimal sekali, seminggu sekali. Mulai diadakan setiap kelompok saya doa puasa seminggu sekali.
Kalau bisa Sabtu lebih baik karena sekalian nunjang. Nanti minggunya kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Doakan, ya, saudara dijamah. Doakan anggota-anggota saudara menyala. Doakan jiwa-jiwa yang diundang datang. Doakan setiap ibadah lawatan Tuhan datang. Doakan Tuhan rakyat terjadi. Mulai sekarang doa puasa, minta lapar daus akan lawatan Tuhan. Bangun kehidupan, jangan dibuang banyak waktu untuk yang lain. Media sekarang banyak, khususnya gadget itu saudara. Ayo belajar ya, bangun tidur jangan pegang gadget. Ini sudah terlalu banyak, manusia itu sudah dipengaruhi gadget. Bangun tidur semua nggak dicari, pasangannya juga nggak cari, yang dicari gadget dulu. Harus siap Tuhan. Amin. Tapi sekali lagi ayo bangkit, usahakan mulai sekarang cari Tuhan. Puasa, matikan daging. Karena saat ini Tuhan sedang menunggu kita untuk kita bangkit. Lalu Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Saya percaya ini waktunya. Saya percaya ini saatnya yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, bertekun dalam pengajaran dan pelayanan. Katakan bertekun dalam pengajaran dan pelayanan. Sekali lagi, bertekun. Tekun itu punya arti banyak. Tekun yang pertama punya arti rajin. Orang itu rajin, ya belajar. Tekun belajar, rajin, saudara. Ya, itu banyak rajin belajar, rajin melayani, saudara. Gigih belajar, gigih melayani, saudara. Roh Kudus sudah ada, kuasa sudah ada. Tapi kalau malas gak dipakai, ya gak ada apa-apanya. Betul gak, saudara? Tuhan berikan rema. Kalau malas dengarkan firman Tuhan, yang gak pernah dengar, saudara. Roh Kudus sudah curahkan luar biasa. Jadi sungguh-sungguh, saudara, mulai bertekun, saudara, dalam pengajaran dan pelayanan. Kisah Rasul 2 ayat 41-42, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini yang 3.000 orang, saudara, memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini waktu tadi Yohanes, ya Petrus khotbah. Mereka, saudara lihat, setelah itu begitu percaya dibaptis langsung bertekun. Katakan saudara, apa? Bertekun dalam apa? Gosip, ngerasani gitu saudara. Bukan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini firman, bertekun dalam firman, bertekun dalam firman, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pemuridan. Yang belum pernah ikut SOM. Betul saudara, bertekun, belajar. Sekarang SOM itu wah luar biasa. Jauh lebih mudah dari dulu karena ada internet, saudara. Saudara jam berapapun bisa. Saudara Romanya luar kota, luar pulau, luar negeri bisa. Saudara mau cepat bisa, tergantung waktu saudara. Belajarnya mau malam-malam jam 11 bisa. Belajarnya mau pagi-pagi jam 3 bisa. Kapanpun saudara, belajarnya bisa. Betul. Melayani juga sama, saudara. Kapanpun kita bisa melayani. Gadget di tangan saudara. Jam istirahat, jam makan, kalau saudara itu saja kirim, sudah banyak bersaksi di mana-mana. Kalau saudara pintar lagi buat grup dan macam-macam, sekali kirim bisa banyak sekali. Gunakan bertekun, saudara, itu luar biasa. Ya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Datang, kalau waktu ada pertemuan seperti ini, datang, saudara. Jangan datang malas, pasti nggak punya api, saudara. Kalau punya api, lapar dan haus, nggak bisa nggak pasti datang, pasti. Yang nggak bisa onsite online pasti, karena orang kalau sudah menyala, oh saudara, minggu itu ditunggu-tunggu, ibadah itu ditunggu-tunggu, kelompok saya itu ditunggu-tunggu, saudara, belajar itu ditunggu-tunggu, saudara, kesempatan beritakan Injil itu ditunggu-tunggu. Nah seperti itu saudara, ya. Jadi dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam pemuridan, kalau khususnya ya untuk pelayan pemuridan Selasa itu harus bertekun. Karena kalau minggu firman Tuhan itu lebih banyak untuk kehidupan kita, ya baik jemaat maupun pelayan. Tapi untuk langkah-langkah dalam pelayanan itu disampaikannya pemuridan Selasa. Jangan sampai ada KKS tidak mengikuti pemuridan.
Selasa. Saudara pasti nggak ngerti apa yang Tuhan berikan untuk gereja kita dalam pelayanan. Saudara pasti hanya jalan asal jalan dengan pikiran sendiri. Nggak akan mengikuti arus kegerakannya. Nggak akan dapatkan impatasi. Kalau saudara ikut, saudara tangkap dengan lapar dan haus. Saya percaya, saudara dapat impatasinya. Saudara dapat apinya. Saudara dapat kegerakannya. Arahkan jajaran saudara. Kalau bawahan saudara juga ada pelayan, gerakan. Saudara gerakan, saudara lebih enak. Karena waktu pemuritan mereka dengar sendiri, mereka sudah digerakkan sendiri. Maka jajaran akan lebih mudah lagi. Diajak bersatu, diajak bergerak. Itu penting sekali. Bertekun, sungguh-sungguh, saudara. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini punya banyak arti. Perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus itu punya arti apa? Beritakan korban Yesus. Beritakan kematian Yesus. Beritakan Injil. Beritakan pengampunan. Beritakan keselamatan. Karena korban Tuhan ini selamatkan jiwa. Itu cari jiwa. Tekun dalam belajar. Tekun dalam pemuritan. Tekun dalam pertemuan. Tekun beritakan Injil, selamatkan jiwa. Di sini tekun berdoa untuk tadi. Hubungan terus pribadi dengan Tuhan. Saudara, terus api itu nggak boleh padam. Terus ada. Terus ada. Terus ada. Terus ada. Terus ada. Terus ada. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Ya diulang lagi. 46 dengan bertekun dan dengan segala hati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka dulu itu tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya enggak mudah. Sekarang ada internet jauh lebih membantu sekali. Betul enggak? Enggak pas enggak bisa. Berarti bisa pakai internet. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Hatinya gembira, tulus hati. Ya banyak mengucap syukur, tidak banyak bersungut-sungut, saudara. Ya sambil memuji Allah, saudara. Bukan mencela satu dengan yang lain, memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Orang senang persekutuan seperti ini, atmosfernya baik. Atmosfernya, wah bukan iri, wah bukan mencela satu, atmosfernya baik. Orang datang dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka ya dengan orang yang diselamatkan. Orang senang, orang datang, Tuhan juga kirim jiwa-jiwa datang karena ada kesatuan mereka bertekun dalam kesatuan. Saya percaya kalau saudara lakukan itu, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kasih karunia. Saudara akan lihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya tadi saya cari kesaksian. Dulu waktu Bu Guntur, Bu Surya juga kalau nggak salah masih ingat tentang Bogota. Ada satu wanita umurnya baru 18 tahun. Saudara, dia gigih. Ya saudara bertekun selamatkan banyak berapa jiwa. Dia bisa apa? Membangun kelompok saya 300 kelompok saya lebih. Betul, seorang pemudi umurnya 18, dia bisa terus kembangkan sampai 300 komsel lebih. Lalu ditanya, banyak tanya, orang datang tanya, wartawan tanya, jawabannya mudah sekali saudara. Bagaimana caranya? Kadang-kadang, wah metodenya harus ini, banyak metode. Dia nggak pakai jawaban banyak metode. Dia cukup menjawab gini saja, kalau aku banyak cari jiwa, ya dapat jiwa banyak. Kalau aku sedikit cari jiwa, ya dapatnya sedikit. Kalau aku memang nggak pernah cari jiwa, ya nggak dapat. Tergantung kita. Jujur, saudara, anggonya tambah atau tidak tergantung. Memang cari nggak? Nggak cari kok minta tambah. Ayo, nggak cari kok minta tambah. Kataan sebelah, nggak cari kok minta tambah. Nggak bisa. Betul. Tuhan sudah mengurapi. Tuhan sudah memberikan visi besar. Tuhan sudah menyertai. Kalau kita diam, Tuhan ya tetap menyertai. Menyertainya ya diam. Loh, iya dah. Tuhan ngomongnya kalau aku menyertai, bukan aku kirim saja. Menyertai. Tergantung kita. Tuhan berkata, pergi. Kalau saudara enggak pergi ya Tuhan ya tetap diam. Menyertai saudara duduk. Apalagi sudah enggak pergi, nyuruh Tuhan pergi. Tuhan kirim orang ke sini, kirim orang ke sini. Tuhan yang disuruh kerja. Kita diam saja. Ayo. Tuhan Yesus bingung loh, aku nyuruh kamu pergi selamatkan jiwa, kok kamu ganti nyuruh aku yang pergi selamatkan jiwa, bawa ke kelompok saya, bawa ke gereja, kamu yang pergi.
jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai kau, engkau akan berhasil. Kita pergi, kita disertai Tuhan. Tuhan tolong kita berhasil. Betul saudara, kita harus ngerti. Doa penting, tapi doanya jangan nyuruh Tuhan. Doanya Tuhan, komsel kita komitmen. Mulai minggu ini doa puasa untuk jiwa-jiwa. Minta atau saudara, betul gak? Dan kami akan melangkah. Saya dorong di full time, saya suruh setiap orang tulis 10 nama. Setiap KKS, setiap anggota saudara dorong nulis 10 nama. Tulis 10 nama. Lalu doakan, puasakan orang-orang ini. Ya, nulisnya tanya Tuhan, siapa kira-kira yang dapat tulis. Doakan puasa. Lalu ada suku-suku gerakan. Hubungi orang itu, dekati orang itu, saudara. Beri kesaksian dia, saudara. Kalau dia nanggapi kesaksian, diundang untuk ibadah, saudara. Diundang. Waktu saudara melakukan, Tuhan menyertai. Sekarang itu luar biasa. Saudara mau jadi pelayan Tuhan internasional, bangsa-bangsa muda. Buktikan saya. Sediakan tadi ya. Kartu penuai. Tulisan satu persatu. Kenalan saudara. Mungkin ada tak family saya yang di luar. Dia ada tak. Kadang-kadang ada tak saudara. Betul gak? Tulis saja. Gak usah takut. Wah mau enggak? Itu bukan urusan kita. Banyak yang gak mau. Tapi kalau Tuhan mau, yang tidak mau jadi mau. Ya, saya kasih PR, praktekkan, buktikan. Pasti saudara akan dipakai luar biasa. Yang online, praktekkan saudara. Ya, saudara KKS beri contoh, teladan, buat, tunjukkan anggota saudara. Aku sudah buat, ayo buat semua. Setiap anggota punya anggota berapa? Punya anggota berapa? 16. Setiap orang 10. Jadi ada 160 orang yang didoakan, yang dipuasakan, yang diinjili, yang diajak, yang diimani. Betul kan saudara? Itu betul. Hari ini lakukan itu. Betul, betul. Berapa semua? Berapa? Anggotanya berapa? 3. Ya berapa? Baru mulai 3. 3 berarti ada 30. Ya betul gak? Terus puasakan, doakan. Ya hubungi, beri kesaksian, diajak. Tambah. Berapa? 8. 8. Ada 80 orang yang dicatat, yang didoakan, yang dipuasakan, yang terus diperjuangkan. Nanti akan lihat Tuhan pakai. Betul gak saudara? Yang penting kita tekun. Intinya gitu. Saudara tanya, betul ya? Betul ya yang di Bogor. Tuhan itu enggak ruwet-ruwet. Tuhan itu mudah. Mau enggak? Maka katanya tekun. Tekun itu rajin. Tekun. Lah nek malas keset kok. Njaluk Tuhan banyak enggak bisa. Ini panennya banyak, nuainya aja malas, dikit-dikit kesel, dikit-dikit haus, dikit-dikit tiduran dulu. Enggak bisa. Penuai yang rajin, penuai yang gigih, dapatnya banyak. Betul, betul, betul. Banyak ya. Kemarin di Jogja itu Sevanya. Dan terus sekarang wah juga pakai media sosial banyak sekali. Tapi saat tadi saya baca ada menggunakan TikTok. Wah luar biasa. Aja selamatkan jiwa. Bahkan suku-suku orang yang dulunya sudah undur, sudah mau menikah dengan kepercayaan yang lain. Sudah loh, sudah mau menikah loh. Tapi dia harus ganti kepercayaan. Untungnya ketemu. Ya, lihat di TikTok ya dia di situ ada Injil, diurapi Tuhan, kuasa Tuhan, sama dia dan diselamatkan. Siapapun bisa dipakai. Filipus bisa dipakai, saudara bisa dipakai, siapapun bisa dipakai. Ya, doa puasa saya beri satu kesaksian. Saya belajar sudah lama. Dulu belajar di Korea, kalau nggak salah, ya. Buku Guntur Bu Agus pernah ke sana juga. Kita diajak ikut di kelompok saya. Jadi waktu ke sana, ya KKS-nya perempuan tuh hebat di mana-mana banyak ya. Wah, kelompok saya terus berlipat ganda. Kita tanya kenapa kok bisa itu? Dia kuncinya apa, saudara? Masih ingat nggak? Dia berkata, setiap hari saya berdoa, tapi nggak sampai sore sekali, karena setiap hari sudah tahunan. Dengar, sudah tahunan.
Setiap hari dia doa puasa, pagi dia nggak makan pun. Pagi untuk doa jiwa-jiwa. Pagi untuk cari jiwa. Jadi jam makan paginya sudah tahunan. Dia pakai untuk doa. Dia pakai untuk memperjuangkan, bersaksi. Pokok pagi. Karena dia rindu. Banyak juga dipakai untuk hebat. Terus berlipat ganda. Berlipat. Kalau dulu kan dipecah gitu. Sekarang kan tambah lagi. Tapi karena apa? Punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Mau. Itu luar biasa sekali. Saya lihat banyak orang dipakai. Sebetulnya luar biasa. Bahkan yang sudah undur. Saya beri contoh satu, saudara. Banyak saya sendiri dulu sudah mau undur. Karena apa? Dulu waktu saya jadi jemaat, saudara, sudah lama, 16 tahun. Jemaat itu lihat pelayan Tuhan itu malaikat. Gitu, saudara. Saya lihat, oh pelayan Tuhan itu malaikat. Tapi setelah saya dipanggil ikut melayan malah bingung saya. Dulu saya kira malaikat, ternyata juga ada roh setannya, ada muncul juga. Saudara. Saya kecewa. Sudah mau undur. Tapi bersyukur. Tuhan gak mau satu pun hilang. Betul, satu hari ada hamba Tuhan khotbah, saya dengan nangis saya. Di jamaah Tuhan dipulihkan. Di Alkitab masih ingat siapa namanya? Markus. Di sini yang namanya Markus siapa ya? Angkat tangan. Wah itu ada Markus ya. Jam 6 kan ya Markus ya. Dulu saya katakan. Markus itu luar biasa. Romanya dipakai kelompok sel oleh ibunya. Ibunya itu namanya Maria. Markus itu punya nama 2. Mungkin lain-lain. Yohanes juga. Tapi dia. Karena dipakai kelompok sel. Saudara. Markus itu ikut. KKS-nya itu Petrus. Di Romanya. Dan dia sungguh-sungguh. Sampai cepat sekali bertumbuh. Karena apa? Di Romanya ada kelompok sel. Ada doa-doa. Ada pujian penyembahan. Hadirat Tuhan. Ada firman. Bertumbuh cepat. Lalu dalam waktu sudah mulai dipakai, bawa oleh Paulus dan Barnabas, pelayan di mana-mana, luar biasa. Sayangnya hatinya belum lapang, belum fondasinya belum kuat. Di tengah jalan kuciwa, tinggalkan pelayanan. Ngapain? Katanya rasul. Aku serah didengar-dengar. Pulang. Bersyukurnya apa? Waktu dia pulang, di rumahnya kan kelompok sel. Mungkin dia di dalam kamar. Sudah tidak mau ikut mungkin pertamanya. Dalam kamar. Tapi rumah sana tidak ada yang terlalu besar. Waktu kelompok sel ada. Saya percaya. Waktu pujian penyembahan hadirat Tuhan turun. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan sama. Waktu dengar firman Tuhan, saya percaya firman Tuhannya itu bicara dengan dia, karena Tuhan itu hidup. Pasti firman Tuhan pasti bicara dengan dia. Jangan undur. Lalu waktu doa-doa syafaat, saya jamin ibunya minta semua, doakan anakku ya, namanya Markus ini sedang undur, doakan anakku ya. Saya percaya waktu didoakan, dia dengar dirinya didoakan, namanya disebut. Doakan, saya percaya satu hari nangis tersungkur dibakar Tuhan. Dia dipulihkan, dia bangkit lagi, dia melayani lagi. Melayani aja tidak mudah loh saudara. Dia sudah bangkit, mau melayani ditolak sama Paulus. Nggak bisa, orang kayak gitu gak ikut pelayanan. Dulu ceklean, dulu undur, dulu sudah bantu saya, ditinggal gitu saja. Nggak diterima saudara. Untung loh. Dulu mudah sakit hati, ya. Sekarang lapang hati. Setelah lapang, ya itu untung. Lalu diajak Barnabas, dia tetap loh. Paulus tetap tolak, nggak mau. Tapi dia sudah dewasa. Diajak Barnabas melayani. Satu hari, Paulus itu dengar, ya dia dalam keadaan, pelayanannya kan maju, butuh orang, dia dengar Markus membantu Barnabas, dipakai Tuhan luar biasa. Sampai dia minta tolong, Markus kesini bantu aku butuh Markus. Dulu ditolak, nggak bisa. Sekarang diminta. Kenapa?
Di rumahnya pakai kelompok saya. Dia nanggapi. Dan saya dia nanggapi. Dan bagi saya yang paling hebat selain itu apa? Oh ya ada, masih ada. Akhirnya saudara, dia itu yang bawa Injil sampai ke Mesir. Kalau saudara ke Mesir sekarang, dulu itu negara Kristen. Itu yang bawa Markus. Kalau kita ke sana, itu diceritakan. Yang paling hebat, dia tidak masuk 12 murid yang langsung bersama Tuhan. Lihat, dengar. Dia enggak. Dia hanya dengar dari Petrus. Tapi dia bisa dipakai Tuhan. Nulis Injil Markus. Yang nulis itu dia. Kenapa? Saya percaya. Ikut kelompok saja. Sungguh-sungguh. Saat dimuridkan. Dia dengar sungguh-sungguh. Enggak mau lowong satupun. Dicatat. 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 Kalau sekarang jadi risum. Buat risum. Buat risum. Dicatat. Dicatat. Catatannya lah. Jadi Injil Markus. Kadang-kadang orang salah paham. Buat apa baca enggak? Wis ngene wis repot wis. Angel dikon ngene, kon ngono, ora full time apa macam-macam. Tapi sekali lagi, saudara dengar. Saudara ya, bandingkan sekarang kekristenanmu, pelayananmu dengan murid-muridnya. Dengan jiwa baru lah tadi. Yang 3.000 baru tobat. Bagaimana? Tergantung kita. Saya lihat orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Pasti perjuangannya luar biasa. Pasti pengorbanannya luar biasa. Pasti berani bayar harga luar biasa. Itu sudah pasti. Karena kalau enggak akan bisa. Saya tutup yang terakhir ini. Tekun punya arti juga apa? Pantang menyerah. Jangan ada yang menyerah. Jangan ada yang sakit hati. Kecewa. Jangan ada yang mundur. Jangan ada yang sudah enggak bangkit lagi. Jangan. Kalau sampai sudah terlanjur, bangkit lagi. Seperti Markus. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Gak akan dipakai. Tapi setelah bangkit sekarang belajar. Aku sekarang lapang hati. Gak mau dikit-dikit aku sakit hati. Gak mau negatif. Positif dalam Tuhan. Dipakai luar biasa. Pemuridan seperti Markus. Catat. Buat itu. Itu catatannya lah. Sekali lagi. Jadi Injil. Kalau saudara membuat terus. Itu saudara kumpulkan aja ya. Nanti untuk anakmu, mantumu, cucumu jadi berkat. Untuk orang-orang lain saja jadi berkat. Dan saudara akan lihat. Ya, saudara. Yang terakhir, tanggapi. Nanggapi panggilan. Yang terakhir, saudara dengar. Semua itu, waktu Tuhan Yesus mulai melayani, dia keliling cari, ketemu Petrus, diajak, nanggapi. Yohanes diajak dipanggil, nanggapi. Benar saudara, Matius diajak, nanggapi. Semua. Waktu itu 120 orang nanggapi. Yang lain tidak. Tapi mereka yang tanggapi. Waktu mereka segera nanggapi. Mereka yang pertama bisa dipakai oleh Tuhan. Mereka jadi pengukir sejarah. Mereka yang dipakai Tuhan melahirkan gereja. Mula-mula. Tanggapi. Yang enggak biasanya ketinggalan. Tertinggal. Ada banyak jenis. Ada yang akhirnya ikut. Tapi yang visioner. Yang pertama akan lihat luar biasa. Sejak dari dulu saya lihat seperti itu saudara. Tuhan berkarya luar biasa. Ini waktunya luar biasa. Untuk orang muda saya ajak bisa melihat. Jumat yang lalu itu Tuhan teguhkan. Ya sampai 2000. Dulu itu hanya sekitar 300. Ya 700, 1700 dari mana? Itu Tuhan. Bukan manusia, itu Tuhan. Pak Samuel Dudi, ya nyampe filmnya, wake up, bangun, pancaran terang. Saya dapat dari Tuhan, itu waktu apa? Ya jangan sampai orang anggap kau rendah, sekalipun kau muda. Tapi jadilah teladan dalam pelayananmu, jadi teladan dalam perkataanmu, jadi teladan dalam kekudusanmu, jadi teladan dalam kegigihanmu. Saudara tahu? Jadi teladan. Teladan baik dan teladan itu melangkah lebih dulu. Orang ngikuti, betul nggak? Maka itu ngenapi apa? Yang kita dapatkan terus. Baik zaman anak dilawat, orang muda dilawat, orang tua dilawat. Tapi dengar, orang muda barisan depan. Barisan yang maju. Maka dia jadi teladan. Ini sudah dilawat. Dia jadi teladan. Semua berkat. Ini waktunya
kegerakan. Saya undang Esther. Saudara, sebetulnya saya ingin pengurapan. Impartasi saya tidak tahu, tapi gimana ya jadinya? Bisa? Oh, sudah ada yang menyediakan. Kalau itu saudara yang mau butuh bisa dikasih. Saya rindu saudara yang di online. Kalau saudara bisa cepat cari minyak. Tadi di grup-grup saya suruh ngirim. Saya rasa Tuhan mendorong saya untuk pengurapan dengan minyak. Karena ini cerita Roh Kudus tadi, iman. Itu penting. Pengurapan itu luar biasa. Itu dibagikan cepat, kita akan terima dengan iman. Impartasi dengan iman. Kita mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Saya percaya ada yang luar biasa ingin Tuhan lakukan. Sekali lagi yang online, sudah punya minyak apapun, dipakai aja dulu, tidak apa-apa. Saya percaya itu anugerah. Bahkan kalau sudah punya yang 1 botol, doakan sekalian, sewaktu-waktu bisa dipakai. Banyak orang seperti itu, punya 1 botol, doakan sekalian, tapi hari-hari lain bisa dipakai juga. Horala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la pa. Kalau yang sudah dapat bangkit berdiri saudara. Yang sudah dapat bangkit berdiri saudara. Sungguh-sungguh datanglah pada Tuhan saudara. Dengan hati yang lapar dan haus. Dengan hati yang percaya saudara. Ya, saya hati yang sungguh-sungguh percaya. Saya masih akan bacakan 1 ayat, tapi nyembah tidak apa-apa. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untukku? Maka sautku, Yesaya, ini aku, utuslah aku juga. Nanggapi waktu ada panggilan seperti Yesaya, hanya dipakai Tuhan luar biasa. Oh, firman Tuhan yang diberikan melalui Yesaya, firman yang luar biasa, firman yang beri kekuatan bagi yang lemah, firman yang menyalakan api bagi yang padam, firman yang sungguh-sungguh luar biasa sekali, seperti Yesaya 60 saudara. Karena dia tanggapi waktu Tuhan tanya, siapa yang mau aku utus, siapa yang mau aku pakai untuk lawatan ini? Oh, langsung berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, ini aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Semua saudara datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita pujikan pujian ini sementara masih dibagikan, sehingga semua siap, semua bisa datang. Sore online sekali lagi, saudara datang sungguh-sungguh. Ya, jangan perhatikan siapapun. Saya rasa digerakkan Tuhan untuk pengurapan dengan minyak. Tolong saya diberi minyaknya, tolong saya diberikan minyaknya di tempat ini. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Pakai lagu ini mencari permohonan pada Tuhan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu Tuhan, yang berkenan, yang menanggapi Engkau, yang taat padamu, yang melakukan apa yang Kau inginkan, yang melakukan apa yang Kau perintahkan. Oh, dengan setia, dengan benar dan tepat. Bangkitkan aku Tuhan. Semua berteriak, bangkitkan aku Tuhan. Orang apa sahabat dia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu. Sekali lagi, bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku. Bangkitkan aku, bangkitkan kami semua Tuhan, yang ada di sini, yang ikut online di setiap kota desa, setiap pulau, setiap bangsa dan negara. Bangkitkan kami Tuhan, bangkitkan aku hamba yang semua datang pada Tuhan, semua datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, yang bisa berbahasa roh saudara. Oh, biar api dinyalakan oleh Roh Kudus. Semua datang pada Tuhan, semua tinggikan Tuhan, semua tanggapi Tuhan. Bangkitkan aku Tuhan, urapi aku Tuhan.
hamba Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan, yang berkenan, yang berkenan, yang berkenan, yang berkenan, yang berkenan. Kami butuh lawatan yang khusus. Kami butuh lawatan yang khusus. Oh, kami urapi oleskan dengan minyak. Sedang bawa minyak olesi sendiri. Jai saudara, olesi jai saudara dengan minyak. Kamu rapat, yang ada di sini, yang ada di olen. Urapi minyak yang sudah serapatkan. Jai saudara dengan minyak. Orang pasal Tuhan, Engkau yang berkarya. Minyak ini menjadi pengurapan yang Kau berikan. Karya Roh Kudus bergerak mengalir di antara kami Tuhan. Urapi, 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 urapi Tuhan, urapi, urapi, urapi Tuhan, urapi. Tahirkan setiap yang najis, ditahirkan, dikuduskan oleh Tuhan. Orang masa, hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan, dilembutkan. Yang serong diluruskan. Ada terobosan, ada penjebolan rohani. Yang tertekan. Dicukir, balikan, dicukir, balikan. Roh kemalasan dibakar oleh Tuhan, dinyalakan oleh Tuhan. Terima, 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 terima. Saya rasakan pengurapan yang kuat mengalir, 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 mengalir. Lebih lagi. Orang lepas akan lebih, 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 lebih. Saya rasakan ada urapan yang sangat kuat, sangat kuat, sangat deras. Kira lepas akan lepas, kira lepas akan. Kedahsyatan, kedahsyatan Roh Kudus. Kira lepas akan penuhi, penuhi, penuhi. Pengurapan untuk menyala dalam Roh Kudus. Pengurapan yang membakar lalat-lalat yang ingin mengganggu. Semua roh jahat dihancurkan, dilenyapkan. Api Roh Kudus menyala yang memberi keberanian, yang mendatangkan kekudusan, yang memberikan ketaatan. Menyala yang mendatangkan kuasa, yang mendatangkan pengurapan yang terus berlipat-lipat ganda. Terima, 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 terima. Amin. Tindakan profetik saudara semua sudah disediakan. Harus diterima pengampunan, harus diterima berkat, diterima pengurangan, terima, terima. Terima, terima, terima. Roh Kudus, Roh Kudus, semua Roh Kudus. Tidak ada yang tertinggal Roh Kudus. Jangan ada yang kelewatkan. Semua, 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 semua. Setiap ikatan dilepaskan. Lepas dari semua ikatan. Ikatan dosa, ikatan penyembahan berhala, ikatan dari roh jahat, ikatan perzinahan, semua ikatan dosa. Lepas, lepas, lepas. Ditahirkan, dikuduskan, dibangkitkan. Jadi KKS yang penuh pengurapan, jadi KKS yang penuh otoritas, jadi KKS yang berkenan pada Tuhan, yang taat pada Tuhan, dipakai luar biasa. Yang paling kecil selamatkan banyak sebanyak mungkin. Yang paling lemah menjadi kuat karena pengurapan. Saya rasakan Roh Kudus sedang ada terobosan. Setiap orang Roh Kudus sedang berperkara masing-masing dia pribadi. Saya lihat Tuhan yang berkaya. Setiap orang masing-masing Tuhan sedang menjaga. Terima, 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 terima Tuhan, terima. Orang lapas, kita lapas, Tuhan bangkitkan, tahirkan kami, bersihkan kami, merdekakan kami Tuhan. Tuhan, sama kami Tuhan, sama Tuhan. Orang lapas, kita lapas, ada terobosan Tuhan. Jadikan hari ini hari yang dahsyat, seperti kisah Rasul 2. Murid-murid 120 murid mengalami breakthrough. Angin Roh Kudus berembus, angin
Amin, tindakan berhubungan. Terima. Tuhan adalah roh, saudara. Oh, terima dalam roh. Dengan roh saudara. Jangan dengan perasaan. Jangan dengan pikiran. Jangan dengan tubuh. Dengan roh. Terima. Penuh. Setiap kami penuh. Oh, jumpa. Diperbarui. Jadi baru. Terima. Bangkitkan Tuhan. Pahlawan-pahlawanmu. Tuhan, bawa turun pahlawanmu. Bangkitkan kami Tuhan. Setiap kami, oh jadi pahlawanmu. Ada terobosan baru, ada kegiliran baru, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Lebih Tuhan, kami butuh lebih Tuhan, lebih. Saudara tindakan yang lapar dan haus dipuaskan oleh Tuhan. Oh, yang lapar dan dipuaskan. Hari ini hari yang dahsyat, hari ini hari yang luar biasa. Hari ini kedahsyatan Tuhan. Terima. Oh, jadikan gongnya saudara. Terima saudara. Ada kemenangan. Oh, katakan ada kemenangan. Aku dibagikan Tuhan. Perkataan berunik. Rohku menyala-nyala. Lebih dari pemenang. Oh, api Kristus sudah menyala. Katakan saudara, katakan. Sudah menyala. Bukan perasaan. Katakan dengan iman. Sudah menyala. Kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan lakukan. Katakan dalam hati saudara dengan iman. Katakan mantap. Sudah dinyalakan. Api Kristus sudah menyala. Rohku sudah dinyalakan. Api Kristus sudah menyala. 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 Sebenarnya siapa yang ingin lebih menyala lagi? Siapa yang ingin lebih menyala lagi? Caranya begini, Bu Guntur di sini, ya. Nanti Guntur habis. Nah, semuanya yang belakang ikut jadi baris-barisan, saudara. Sampai di sana putar situ, saudara. Putar. Jadi putarlah yang ikut boleh. Ayo Bu, ayo mulai. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api
Dengar saudara. Dengar. Sebetulnya tadi saya minta Bu Guntur di sini jalan. Ada yang ikuti satu baris saja. Sampai dia mutar ya semua ikut seperti ular. Kok rombongan dari balik. Tapi ada apa-apa saking semangatnya. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan segala kasih dan anugerah. Kami tahu apimu, Roh Kudus menyala-nyala. Tuhan tolong kami menjaga apimu terus menyala-nyala. Dan sungguh-sungguh kami tidak akan padam lagi. Kami akan membakar semua yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Api Tuhan membakar dosa, membakar semua yang tidak baik. Dan kami menghalangi kemenangan. Kami bangkit dan Tuhan pakailah setiap kami. Amin. Kami tahu tidak kebetulan, tapi Tuhan yang beracara. Amin. Tapi Tuhan yang kumpulkan, Tuhan yang pakaikan. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dan terus bersama-Mu Roh Kudus. Kami serahkan hidup ini Kau pakai di mana berada. Saatnya kebangunan rohani akhir zaman besar-besaran terjadi. Kami jadi bagian ini Tuhan. Bagian Tuhan. Penuai zaman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan dan bersyukur. Kami terima kasih bangga atas tugas yang Kau berikan Tuhan. Engkau luar biasa. Amin. Amin.